share screen saya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Ya, Pak. kita akan belajar terkait dengan modul ajar di kurikulum Merdeka. Sebenarnya modul ajar di kurikulum Merdeka itu tidak jauh beda dengan RPP yang ada di kurikulum-kurikulum sebelumnya, itu ya. Cuman memang apa namanya ada beberapa hal yang menurut saya di modul ajar ini jauh lebih lengkap dibandingkan dengan RPP yang di kurikulum sebelumnya. Modul ajar dan RPP secara konseptualnya itu sama adalah perencanaan pembelajaran. Nah, teman-teman di materi perencanaan pembelajaran, mata kuliah perencanaan pembelajaran, artinya ya teman-teman harus bisa merencanakan pembelajaran itu dengan sebaik mungkin. Itu ya. Nah, saya lanjut saja. Nah, materi hari ini nanti ada konsep modul ajar, tujuan pengembangan modul ajar, kriteria modul ajar, kemudian perbedaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP di kurikulum sebelumnya dan modul ajar di kurikulum Merdeka dan prinsip penyusunan modul ajar gitu ya. Yang pertama yaitu konsep modul ajar. Nah, jadi di sini sudah ada gambaran lingkaran. Inti dari kurikulum Merdeka itu sebenarnya ada di sini, di profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini merupakan pendidikan karakter, ya. Jadi paling kecilnya, paling inti di dalamnya ini kalau kita anggap ini adalah sebagai lapisan bumi, itu paling dalamnya itu adalah di profil pelajar Pancasila. Artinya apa? Capaian pembelajaran itu ada di luar profil pelajar Pancasila. Artinya, capaian pembelajaran ini tidak boleh lepas dari profil pelajar Pancasila. Yang ada di dalam capaian pembelajaran yang kemarin sudah teman-teman analisis, itu semuanya memuat dari profil pelajar Pancasila. Baik dari beriman bertakwa, kemudian gotong royong, dan seterusnya. Itu ada semua. Kemudian alur tujuan pembelajaran itu tidak mungkin lepas dari yang namanya capaian pembelajaran, di mana isinya ada profil pelajar Pancasila. Jelas tidak mungkin ATP ini lepas dari CP, karena kalian bisa menyusun ATP setelah menganalisis CP, diturunkan menjadi TP, TP diurutkan menjadi ATP. Dan kulit terluarnya nanti adalah modul ajar, di mana modul ajar ini tidak boleh keluar dari ATP, tidak boleh keluar dari CP, apalagi keluar dari profil pelajar Pancasila. Jadi membaca dari diagram atau gambar ini adalah seperti itu. Poin utama atau pentingnya di dalam kurikulum Merdeka itu ada di profil pelajar Pancasila atau P3 ini. Kemudian dari sini diturunkan menjadi capaian pembelajaran oleh pemerintah, kemudian kita diminta menganalisis menjadi TP, dan kita susun menjadi ATP, baru nanti modul ajar. Sehingga benar yang disampaikan Pak Wahyu tadi, bahwasannya modul ajar kita, nanti kita cek dari tujuan pembelajarannya sudah sesuai atau belum dengan modul yang dibuat. Kemudian asesmennya nanti itu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai atau keluar dari tujuan. Nah, ini memang satu apa ya namanya ya, satu keterikatan yang tidak bisa terpisahkan. Jadi gambarannya seperti diagram apa ya, diagram Venn ya, yang yang selalu bukan beririsan, tetapi ada di dalamnya, di dalamnya, di dalamnya, dan di dalamnya seperti itu. Nah, saya mengutip dari panduan di kementerian, dari gambaran ini, modul ajar itu adalah sejumlah konsep modul ajar yang pertama, sejumlah alat atau sarana, media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang sistematis dan menarik. Jadi modul ajar itu bisa dikatakan sebagai alat atau sarana, ataupun media, atau metode, atau petunjuk, pedoman yang dirancang sistematis dan menarik. Artinya dirancang sistematis, modul ajar tidak mungkin keluar dari yang namanya ATP. Sistematis. Setelah belajar ini, belajar ini, belajar ini. Itu sistematis yang pertama.
dari runtutan ATP-nya. Sistematis yang kedua, di dalam modul ajar ataupun yang dulu kita kenal dengan RPP, itu ada yang namanya skenario pembelajaran dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Itu tidak bisa dilompat-lompat. Ya, tidak mungkin kegiatan awal dimasukkan nanti setelah kegiatan inti. Nah, misalkan kegiatan awal itu kan guru beserta peserta didik membuka pelajaran dengan berdoa, salam dan berdoa. Tidak mungkin kegiatan itu lompat. Kita ke kegiatan inti dulu baru berdoa. Kita sudah mulai pembelajaran baru berdoa kan tidak mungkin. Jadi eh, modul ajar ini sistematis. Kemudian modul ajar ataupun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang di kurikulum lama itu sebagai petunjuk dan pedoman. Artinya apa? Petunjuk dan pedoman dalam kita akan mengajar di hari itu. Nah, secara ideal, Bapak Ibu guru atau guru-guru itu membuat RPP itu adalah sehari sebelum mengajar. Contoh, besok saya mau mengajar. Besok berarti hari ini saya membuat modul ajarnya atau RPP-nya. Sehingga kita tahu, oh materi besok adalah ini. Mau saya kemas seperti apa toh? Proses pembelajaran besok, apakah saya ajak untuk outing kelas? Apakah saya ajak untuk dia praktikum? Apakah saya ajak untuk apa namanya menonton video dan seterusnya? Nah, itu dirancang. Itu namanya rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPW dulu yang saat ini disebut dengan modul ajar. Sehingga petunjuk pedoman artinya ketika besok kita mengajar, kita ada petunjuk, ada pegangannya. Oh, setelah saya seperti ini, langkah selanjutnya adalah ini. Seandainya kita lupa, kita bisa membuka modul ajar kita. Oh, saya sudah sampai mana ya? Oh, pada tahap ini. Selanjutnya saya harus ngapain? Nah, di situ. Kemudian eh, pedoman juga. Oh, alokasi waktu saya untuk besok itu hanya sekian jam. Untuk menjelaskan materi atau nonton video ini hanya 15 menit. Loh, ini kok sudah lebih dari 15 menit, berarti harus kita stop. Gitu ya. Karena nanti kalau tidak di stop, otomatis eh, step selanjutnya atau tahap selanjutnya, langkah selanjutnya pasti akan berkurang waktunya. Kalau tetap kita jalankan, yang ada nanti kekurangan waktu kan seperti itu. Tetapi misalkan di awal-awal kita mengajar, ini pengalaman saya, itu kita bukan kekurangan waktu, tetapi kita kekurangan materi kalau saya dulu gitu ya. Jadi kalau dulu menyampaikan materi, kemudian runtutan itu, kok materinya sudah tersampaikan semua, tetapi waktunya masih banyak. Nah, itu karena kita tidak berpedoman dengan RPP atau modul ajar yang kita buat. Kalau kita berpedoman, di sana sudah ada alokasi waktunya kok. Oh, menyampaikan ini harus berapa menit, ini harus berapa menit, ini harus berapa menit. Akibatnya kalau kita menyesuaikan dengan RPP, keuntungannya apa? Kita nggak akan kekurangan materi, kita nggak akan kekurangan waktu. Insya Allah bisa kita sesuaikan, bisa pas. Nah, itu sehingga modul ajar atau RPP itu bisa menjadi pedoman, pedoman dalam proses pembelajarannya. Yang kedua, konsep modul ajar yang kedua adalah implementasi alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran. Nah, ini pengimplementasian. Kalau kemarin kita baru menganalisis CP, turunkan ke TP, dan mengembangkan ATP, nah di modul ajar inilah ATP itu diimplementasikan. ATP itu kan kalau di kurikulum 2013 adalah kompetensi dasar. Artinya di sana ada kompetensi yang harus dicapai. Nah, di modul ajar itu implementasinya itu bagaimana sih kita bisa mencapai kompetensi itu, proses pembelajarannya harus kita buat seperti apa supaya peserta didik kita bisa masuk atau mencapai kompetensi itu. Nah, makanya itu namanya implementasi. Kalau baru membuat ATP, menganalisis TP dari CP itu belum pengimplementasian dari CP-nya, tapi mengimplementasikannya atau mempraktekannya ya ketika membuat modul ajar itu. Kemudian yang ketiga disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Jelas tidak mungkin di fase A kita menggunakan CP fase B tidak mungkin. Yang kedua atau tahap perkembangan peserta didik yang saya sampaikan tadi. Kalau peserta didik perkembangannya itu
cepat, artinya itu dia bisa pemahamannya satset itu. Ya udah kita apa ya namanya? Kita buat modul ajarnya itu istilahnya proses pembelajarannya itu cepat atau mungkin dalam satu modul ajar nanti langsung ada dua TP yang kita masukkan karena peserta didiknya mampu. Tetapi kalau peserta didiknya tidak mampu, mungkin saja satu TP itu tersampaikan dalam 2 kali pertemuan atau bahkan 3 kali pertemuan. Jadi kalau memang pertemuan ini belum selesai atau belum paham peserta didiknya, jangan buru-buru untuk lanjut ke TP ataupun alur yang selanjutnya. Kalau kemarin 3.1, 3.2, misalkan kita hari ini 3.1, kelas 3, TP ke 1. Kita sampaikan. Ternyata masih banyak anak-anak yang belum mencapai kompetensi 3.1 yang kita buat itu. Kemudian besok ada lagi. Jangan kita paksakan berarti besok 3.2. Jangan. Kalau memang anak-anak peserta didik kita itu belum mencapai kompetensi 3.1, ya kita berarti besok itu masih 3.1. Kita membuat modul ajarnya berdasarkan evaluasi pembelajaran hari ini. Oh, ketika saya hari ini belajar menggunakan model atau metode pembelajaran seperti ini, ternyata anak-anak belum banyak yang bisa. Artinya kita evaluasi, kita refleksikan. Berarti saya dalam menyusun proses pembelajaran untuk besok dengan TP yang sama, 3.1, tetapi nanti di skenario pembelajaran, di proses pembelajarannya bisa kita rubah. Itu tidak sama dengan hari ini. Nah, yang keempat, konsep modul ajar adalah pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Jadi, ini tadi yang saya sampaikan, profil pelajar Pancasila atau P3 itu menjadi inti, pokok, menjadi rohnya. Jadi, di setiap CP pasti memuat profil Pancasila, pelajar Pancasila. ATP jelas karena menurunkan dari CP pasti juga harus memuat profil pelajar Pancasila. Sehingga dalam modul ajar pun tidak boleh lepas dari yang namanya profil pelajar Pancasila. Karena profil pelajar Pancasila ini sebenarnya adalah pendidikan karakter. Kemarin saya sempat menyampaikan, kalau tidak salah, kita itu sebagai pendidik, bukan pengajar. Kalau kita sebagai pendidik tidak hanya kita mentransfer ilmu saja, tetapi juga values-nya, kemudian karakternya, dan seterusnya itu harus juga kita sampaikan. Gitu ya. Ini adalah konsep awal dari modul ajar. Kemudian yang kedua, tujuan pengembangan modul ajar. Kenapa sih kita itu harus mengembangkan modul ajar? Kalau kita tidak mengembangkan modul ajar, kenapa Pak? Apakah akan menjadi permasalahan seperti itu. Misalkan ada pertanyaan seperti itu. Jawabannya ya. Kenapa? Kalau kita tidak mengembangkan modul ajar, otomatis kita tidak punya pedomannya. Satu, bisa masalah yang terjadi kekurangan waktu, kekurangan materi. Itu karena kita tidak ada skenario atau perencanaan pembelajaran yang baik. Tapi kalau sudah direncanakan, tidak akan kekurangan materi, tidak akan kekurangan waktu, kan seperti itu. Beda cerita ketika peserta didiknya itu memang eh, agak lambat, maka memang pasti waktunya menjadi semakin banyak. Tapi tidak apa-apa, artinya itu dilanjutkan di hari setelahnya atau berikutnya. Nah, kemudian tujuan pengembangan modul ajar itu kita lihat di sini ya. Pengembangan modul ajar bertujuan untuk menyediakan perangkat ajar yang dapat memandu guru dalam melaksanakan pembelajaran tadi sebagai panduan, pedoman. Setelah tahap ini, anak-anak harus seperti apa? Kalau kita tidak ada pedoman, itu nanti bisa ada yang terlewatkan. Tapi kalau kita sudah tuliskan step by step-nya, itu insya Allah tidak terlewatkan. Contoh, kita mau proses memasak nasi goreng misalkan. Step 1 misalkan, sediakan alat dan bahan. Ya ada wajan, kemudian minyak, kemudian bahan yang lainnya misalkan nasi, terus bumbu dan yang lainnya. Step 2 panaskan minyak, masukkan bumbu. Step 3 masukkan apa namanya nasi dan seterusnya. Kalau kita ada
panduannya, ada pedomannya, insya Allah step by stepnya itu nggak akan terlewatkan. Cuman ketika nanti tidak ada panduan itu bisa jadi terlewatkan. Kok tadi belum dikasih garam misalkan. Akhirnya apa? Ketika mau dimakan, wah, kok belum asin. Nah, karena ada yang terlewat, tidak ada pedomannya. Tapi kalau ada pedomannya, kita urutkan step by step 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya itu apa urutannya. Insya Allah tidak akan ada yang terlewatkan. Nah, dalam penggunaannya, guru memiliki kemerdekaan untuk memilih dan memodifikasi modul ajar yang sudah disediakan pemerintah untuk menyesuaikan dengan karakteristik murid. Jadi, seperti yang saya perlihatkan di ATP minggu lalu ya kalau tidak salah, itu kan pemerintah, kalau nanti teman-teman sudah menjadi seorang guru, nanti mendapatkan akun belajar ID dari pemerintah, di sana teman-teman akan bisa mengakses yang namanya platform Merdeka Mengajar atau PMM. Di sana itu modul ajar, ATP, CP yang dianalisis menjadi ATP itu ada. Tetapi kembali lagi, itu sebenarnya juga buatan dari Bapak Ibu guru di lapangan, di mana eh, TP, ATP ataupun modul ajar yang ada di PMM atau platform Merdeka Mengajar itu sudah divalidasi oleh kementerian. Artinya itu sudah lolos validasi sehingga bisa kita gunakan. Nah, tetapi catatannya itu kita tidak bisa atau mungkin ya kebanyakan itu kemungkinan besar itu kita tidak bisa langsung menerapkan apa yang ada di sana langsung kita contoh kita ambil langsung kita terapkan di sekolah kita. Itu kemungkinan besar tidak bisa. Karena apa? Karakteristik satuan pendidikannya bisa berbeda. Karakteristik peserta didiknya juga bisa berbeda. Contoh, misalkan saya menerbitkan atau saya membuat modul ajar atau menganalisis TP ke TP ke ATP. Kemudian saya unggah di platform Merdeka Mengajar, lolos validasi dari kementerian. Kemudian teman-teman melihat sudah menjadi seorang guru, mengakses di PMM itu, melihat ada karya saya misalkan. Kemudian langsung teman-teman download. Kemungkinan besar ya, ini kemungkinan besar ini. Kemungkinan bisa langsung diterapkan itu kecil banget. Kemungkinan besar setelah teman-teman download, ketika teman-teman langsung terapkan di sekolah, teman-teman bekerja, itu kemungkinan besar tidak akan cocok. Karena apa? Karakteristik satuan pendidikan dan karakteristik peserta didiknya mungkin pasti berbeda dengan saya. Saya yang sama-sama di Jogja, Kabupaten Kulon Progo, sama-sama di satu kabupaten dengan sekolah saya dan sekolah yang ada kota, di kota kabupaten, itu berbeda kondisi peserta didiknya dan kondisi satuan pendidiknya, satuan pendidikan, maaf, satuan pendidikannya berbeda. Teman saya yang ada di kota kabupaten mau menggunakan atau langsung mengambil modul ajar dari saya, itu tidak mungkin, harus dimodifikasi. Begitu pula saya minta dong modul ajarmu, misalkan. Terus dikasih saya dari teman saya tidak bisa langsung menggunakan itu, langsung saya terapkan di sekolah saya, tidak bisa. Tapi harus saya koreksi dulu, cocok enggak nih dengan kondisi peserta didik saya, dengan kondisi satuan pendidikan saya. Kalau kemungkinan kecilnya tadi, oh sudah cocok. Kalau cocok mau langsung digunakan, oke nggak masalah. Tetapi kalau kemungkinan besarnya pasti tidak cocok. Wah ini kalau di saya tetap tidak bisa. Misalkan di modul ajar ada yang namanya misalkan menonton video pembelajaran. Ya kalau di kota mungkin sekolahnya ada sarana prasarana untuk lab multimedianya atau mungkin ada lab komputernya mungkin bisa. Di sekolah saya proyektor LCD proyektor saja tidak ada. Jaringan internet agak sulit. Nah, ini tidak mungkin modul ajar itu langsung saya terapkan. Kalau langsung saya terapkan, saya berpedoman pada modul ajar yang dibuat, apa yang terjadi di situ langkahnya adalah guru beserta peserta didik bersama-sama menonton video pembelajaran dari YouTube. Kacau.
saya langsung saya terapkan, waduh di sekolah saya nggak ada jaringan internet misalkan. Nah, gimana itu mau berjalan? Nah, itu makanya perlu adanya modifikasi. Yang kedua, kemerdekaan yang kedua dalam pengembangan modul ajar itu kita menyusun sendiri modul ajar sesuai dengan karakteristik murid kita. Artinya apa? Dari dua dua pilihan ini, kalau saya pribadi lebih lebih prefer atau lebih cenderung ke yang dua. Karena apa? Kalau kita memilih yang pertama, itu kita kan harus memahami dulu modul ajar yang kita ambil, yang kita contoh. Terus kita analisis cocok enggak nih dengan karakteristik satuan pendidikan atau sapen kita dengan karakteristik kita, murid kita, peserta didik kita. Kalau nggak cocok harus kita modifikasi. Artinya kan itu nanti dua kali kerja. Kita memahami dulu modul ajar yang kita ambil, setelah kita pahami, kita harus merubah sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan karakteristik peserta didik kita. Lah, kenapa nggak langsung kita susun aja dari awal? Kita sudah tahu karakteristik satuan pendidikan, kita sudah tahu karakteristik peserta didik kita susun aja sendiri langsung. Kalau saya pribadi seperti itu. Tetapi di lapangan, ini saya sedikit membocorkan ya mungkin menjadi apa ya namanya ya, bisa menjadi minusnya guru gitu ya, minusnya Bapak Ibu guru di lapangan itu kadang yang namanya RPP ataupun modul ajar itu hanya sebagai pelengkap administratif saja. Nah, itu yang menjadi minusnya. Padahal di awal tadi sudah saya sampaikan, RPP ataupun modul ajar itu adalah sebagai pedoman. Idealnya besok mengajar, artinya RPP atau modul ajar dibuat hari ini. Kemudian apa yang mau dilakukan besok ditulis step by step-nya di situ. Kan gitu. Tetapi di lapangan itu bisa dikatakan 90% Bapak Ibu guru di lapangan ya, itu modul ajar itu hanya digunakan sebagai administratif pembelajaran. Hanya sebagai pelengkap. Nek ditanya kepala sekolahnya, ada modul ajarnya, ada RPP-nya, ada, tunjukkan. Ditanya pengawas sekolah, ada modul ajarnya, ada RPP-nya, tunjukkan, ada. Tetapi, ya itu tadi, hanya pelengkap. Artinya apa? Dalam pelaksanaan di lapangan itu masih banyak Bapak Ibu guru itu yang ngajar, dah masuk saja ngajar, materinya apa, kemudian ya udah diajar, semutnya dia hari itu mau seperti apa. Jadi tidak melihat modul ajarnya. Itu yang sering terjadi di lapangan. Itu. Sehingga modul ajar yang ada di lapangan, kadang karena hanya sebagai administratif pembelajaran, mereka itu ya tinggal download-download aja yang sudah ada itu di-download, di-print sebagai administrasi hanya sebagai bentuk. Kalau ditanya ada modul ajarnya, ada. Tapi dalam proses pembelajarannya tidak menggunakan atau tidak berpedoman pada modul ajar itu. Itu yang benar-benar terjadi di lapangan seperti itu. Nah, harapan kami teman-teman semuanya itu kan besok menjadi Bapak Ibu guru tentunya ya. Kecuali yang nanti memang memiliki orientasi menjadi dosen sekolah lagi ataupun menjadi yang lainnya, tapi karena mengambil PGSD artinya memang mau tidak mau itu kan orientasi awal utamanya berarti menjadi seorang bapak guru sekolah dasar atau guru SD. Harapan kami, teman-teman belajar ini, teman-teman paham maksud dan fungsi dari modul ajar. Harapan kami, teman-teman besok menjadi penggerak perubahan. Jadi jangan sampai konsep atau esensi dari modul ajar yang digunakan sebagai panduan, sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran itu nanti hanya sebagai pelengkap administratif. Jadi harapan kami teman-teman bisa menjadi roda penggerak itu bagaimana memang besok mengajar modul ajar yang kalian gunakan itu benar-benar bisa menjadi pedoman untuk besok ketika mengajar, tidak hanya sebagai pelengkap. Itu yang pertama pesan dari saya ya. Oke, lanjut. Kriteria modul ajar. Nah, modul ajar itu juga ada kriterianya. Tidak sembarangan modul ajar bisa kita gunakan. Tidak sembarangan modul ajar itu langsung bisa kita sampaikan, kita implementasikan. Yang pertama yaitu ada esensial. Kriteria modul ajar yang pertama itu esensial. Artinya apa?
pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Melalui pengalaman belajar esensial itu kan bisa dikatakan poin pentingnya intinya. Jadi eh banyak materi pembelajaran dulu di kurikulum 2013 itu sebenarnya materi-materi yang sifatnya itu hanya tambahan. Tetapi materi utamanya itu atau materi esensialnya itu hanya cukup sampai di sini misalnya. Berarti contoh di fase A. Fase A untuk materi matematika dan materi bahasa Indonesia ini ya, yang gampang di di apa? Dibayangkan. Materi esensial untuk matematika fase A itu adalah bisa menghitung operasi hitung penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Itu esensialnya. Sama mengenal bangun datar, maaf, sama mengenal bangun datar. Itu esensialnya. Nah, kemudian yang tidak esensial dulu ada yang namanya eh, apa? Materi untuk pengukuran panjang. Dulu ada di kurikulum 2013. Nah, kurikulum materi pengukuran panjang ini kenapa tidak menjadi materi esensial? Karena ini nanti akan diulang lagi di kelas selanjutnya. Masih sama-sama pengukuran panjang. Artinya masih menggunakan kilometer, hektometer, dekameter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, seperti itu. Itu masih sama. Artinya kalau ada dua fase atau dua kelas yang materinya sama, itu kan bisa dijadikan satu kelas. Artinya cukuplah yang esensial, yang inti, yang memang benar-benar harus dipahami di fase ini ataupun di kelas ini apa seperti itu. Itu yang namanya esensial. Kemudian menarik, bermakna, dan menantang, yaitu gimana sih modul ajar yang bisa menarik, bermakna, dan menantang, yaitu yang dapat menumbuhkan minat belajar dan melibatkan murid secara aktif dalam proses belajarnya, proses pembelajarannya. Jadi, kalau kita sudah menyusun skenario pembelajarannya, kita bisa membayangkan besok kalau pembelajaran saya itu saya buat seperti ini, kira-kira peserta didik saya tertarik tidak ya? Terus kalau skenarionya seperti ini, aktif tidak ya peserta didiknya? Kita bisa menskenariokan itu. Nah, ibarat kalau di orang Jawa, itu kita itu menjadi dalang, artinya menyusun modul ajar itu adalah seorang dalang yang sedang menyusun proses nantinya ketika proses wayang itu mau pentas wayang seperti itu sehingga peserta didik itu nanti menjadi wayang kita kan gitu berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya sehingga tidak terlalu kompleks namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya berhubungan dengan pengalaman yang dimiliki sebelumnya itu artinya apa modul ajar yang dikembangkan itu harus runtut alurnya belum belajar A tidak bisa belajar B karena A itu sebagai pengalaman sebelumnya sebelum belajar ke B. Contoh, belum belajar penjumlahan, tidak mungkin belajar perkalian. Karena nanti ketika perkalian, maka pengetahuan tentang konsep penjumlahan itu digunakan di sana. Nah, tuh. Kemudian yang ketiga, karakteristik model yang ketiga adalah relevan dan kontekstual. Yaitu berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya serta sesuai dengan konteks waktu dan lingkungan murid. Relevan dan kontekstual. Selain tadi berhubungan dengan materi sebelumnya, relevan dan kontekstualnya itu adalah contohnya gini. Eh, saya, sekolah saya ada di daerah pegunungan, ya. Kemudian materinya misalkan di IPAS, materinya terkait dengan ekosistem. Kemudian contoh di buku itu ternyata yang menulis buku itu sekolahnya atau daerahnya ada di daerah pesisir, di daerah pantai. Sehingga dia menuliskan contoh ekosistemnya ekosistem laut. Nah, ketika saya apa namanya memegang apa ya namanya ini tadi ya, karakteristik modul ajar yang relevan dan kontekstual yang ketiga,
maka saya tidak akan menggunakan ekosistem laut dalam proses pembelajaran saya. Materi esensinya, kompetensi esensinya adalah misalkan bisa memahami apa namanya faktor, bukan faktor ya, apa itu namanya yang ada di dalam ekosistem. Jadi ekosistem laut terdiri dari apa saja. Nah itu apa ya, Mas? Komponen-komponen ekosistem laut. Artinya kan dia bisa memahami komponen ekosistem, misalkan untuk TP-nya. Yang dicontohkan di buku ekosistem laut. Sedangkan daerah sekolah saya ada di daerah pegunungan. Itu tidak akan kontekstual. Karena belum tentu murid atau peserta didik saya itu sudah pernah ke laut semua, ke pantai semua. Mereka akan membayangkannya terlalu abstrak, tidak akan konkret. Sehingga saya bisa merubah menjadi ekosistem sawah yang mereka sering lihat sehari-hari. Pada akhirnya, tujuan pembelajaran kan memahami komponen-komponen ekosistem. Yang jelas peserta didik itu bisa menyebutkan komponen ekosistem sawah terdiri dari, oh nek sawah dari ada belalang, padi, tikus, ular. Dia bisa menyebutkan, dia bisa memahami, bisa mengidentifikasi. Itu kan amanatnya kan itu. Sehingga kita merubah contoh materinya, yang satu ekosistem laut, yang satu ekosistem sawah, itu tidak menjadi masalah. Justru yang baik itu yang kita kontekstualkan. Sehingga peserta didik itu akan lebih mudah memahami karena ada di lingkungan sekitarnya dan sering mereka lihat. Bayangkan saja kelas 1 fase A mengenal alat-alat transportasi. Diminta untuk mengidentifikasi, coba identifikasi jumlah roda andong misalkan. Andong itu apa ya? Dia ada di daerah pegunungan nggak ada andong. Mungkin di pegunungan hanya di daerah tertentu mungkin hanya masih menggunakan sepeda, sepeda motor atau mobil seperti itu. Terus tiba-tiba disuruh mengidentifikasi andong. Sulit. Coba identifikasi ciri-ciri dari kereta api itu seperti apa. Mereka akan kesulitan. Soalnya misalnya di daerahnya tidak ada jalur kereta api. Nah, itu kan membuat yang sebenarnya itu materinya itu kompetensinya itu tidak terlalu sulit, tetapi karena kita tidak kontekstualkan dengan kondisi lingkungan peserta didik, itu akan menjadi hal yang abstrak bagi peserta didik kita. Sehingga kita harus paham benar kompetensinya itu yang ingin dicapai apa, sehingga sedikit kita merubah konteks materinya, tadinya menggunakan ciri-ciri kereta api, tetapi ternyata di daerahnya itu tidak ada kereta api, tetapi adanya malah ada bandara, bandara misalkan bandara ya, terus menggunakan coba ciri-ciri pesawat. Nah, itu mungkin akan lebih mudah bagi mereka. Gitu. Jadi yang namanya relevan kontekstual itu buatlah materi itu eh, sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar peserta didik yang sering diamati, sering dilihat oleh peserta didik kita. Itu relevan dan kontekstual. Tetapi ingat kita tidak boleh apa namanya eh, melebar atau keluar dari kompetensi yang ingin dicapai. Mengidentifikasi jenis-jenis transportasi atau mengidentifikasi alat transportasi darat misalkan TP-nya misalnya seperti itu. Dicontohkan di buku misalkan transportasi daratnya adalah kereta api. Di daerah kita tidak ada kereta api. Ya jangan kita paksakan gunakan kereta api itu akan menjadi sulit bagi peserta didik kita. Sama-sama transportasi darat, mengidentifikasi transportasi darat, kita gunakan transportasi darat yang ada di sekitar kita. Adanya sepeda, sepeda. Adanya apa namanya dokar, misalkan dokar. Adanya mobil, mobil. Nggak apa-apa. Kita tidak merubah kompetensi yang ingin dicapai, cuman merubah bukan merubah, mengkontekstualisasikan sesuai dengan lingkungan atau karakter sekitar peserta didik. Itu
apa namanya karakteristik modul ajar yang ketiga. Karakteristik modul ajar yang keempat yaitu berkesinambungan, nyambung, runtut. Artinya apa? Berkesinambungan runtut itu kaitan dari modul ajar pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam itu runtut. Tidak dari kedua tiba-tiba langsung modul ajar keempat, tiba-tiba langsung ke 10 tidak bisa. Runtut. Nah, di sini bisa runtut itu bagaimana caranya? Kalian sudah membuat yang namanya ATP. ATP alur tujuan pembelajaran. Di sana sudah dibuat runtut. Sekarang ini, besok ini, besok ini, besok ini, besok ini, besok ini. Modul ajar kalau kita mengacu pada atau kita berpedoman pada ATP yang kita buat, artinya itu sudah pasti berkesinambungan. Runtut step by step-nya runtut. Kalau terkait misalkan tadi 3.1, 3.2, artinya kelas 3 TP1, kelas 3 TP2 gitu ya. Hari ini 3.1, besok masih 3.1. Itu tidak apa-apa. Karena memang kita memfasilitasi, oh peserta didik kita misalkan belum mampu untuk diajak untuk menyelesaikan kompetensi 3.1 ini, atau TP 3.1 ini belum bisa terselesaikan satu kali, ya dua kali nggak apa-apa. Baru setelah ini selesai masuk ke 3.2. Gitu loh. Itu yang namanya berkesinambungan. Kalau dalam apa namanya berkesinambungannya itu runtut 3.1 ya pasti nanti setelah selesai 3.1 baru 3.2. 3.2 selesai baru 3.3. Bukan berkesinambungannya itu bukan harus selesai 3.1 berarti satu kali. Ini atau direncanakan dua kali kok empat kali. Maka pertemuan ketiga harus 3.2 misalkan. Enggak. Tapi kita sesuaikan kalau yang namanya runtutnya berkesinambungan itu runtut 3.1 ya langsung 3.2, jangan loncat ke 3.3. Walaupun nanti untuk alokasi waktunya jadi berubah ketika kita contohkan pertemuan kita saja lah. Sudah ada step by step-nya kemarin. Tetapi karena yang dialokasikan di alurnya itu pertama kali itu adalah menganalisis CP itu hanya satu kali, tetapi kita membutuhkan waktu dua kali, ya nggak apa-apa. Tetapi tetap runtut. Selanjutnya setelah menganalisis CP, ke TP, kita ke ATP. Itu tetap runtut. Gitu loh. Kalau masalah waktu penyelesaiannya menjadi berubah, itu nggak apa-apa. Tetapi untuk step by step-nya, runtutannya itu harus tetap runtut, tidak bisa loncat. Saya tidak mungkin setelah mencapai CP, kemudian ke TP, sudah dianalisis, terus belum menyampaikan ATP, tiba-tiba saya loncat ke modul ajar. Itu nggak bisa. Gitu loh. Itu yang namanya berkesinambungan atau runtutnya di situ. Itu adalah karakteristik dari yang namanya modul ajar atau RPP. Nah, yang selanjutnya perbedaan RPP dan modul ajar ini saya tabelkan ya. Eh, jadi komponen minimum dalam RPP sebelah kiri saya, komponen minimum dalam modul ajar sebelah kanan saya. Nah, itu saya ini hanya saya crop dari buku dari Kementerian Buku Panduan. Kalau RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, tujuan pembelajaran itu merupakan salah satu dari tujuan dalam alur tujuan pembelajaran, artinya dalam KD, itu ya. Yang kedua, langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran biasanya untuk satu atau lebih pertemuan. Yang ketiga, asesmen pembelajaran atau rencana asesmen untuk di awal pembelajaran dan rencana asesmen di akhir pembelajaran untuk mengecek ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, itu. Hanya ada tiga itu minimumnya di RPP. Ketika di modul ajar, itu menjadi ada lima minimumnya. Yang pertama masih sama tujuan pembelajaran, salah satu dari tujuan dalam alur tujuan pembelajaran. Yang kedua, langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran biasanya untuk satu tujuan pembelajaran yang dicapai dalam satu atau lebih pertemuan, juga masih sama. Kemudian yang ketiga, rencana asesmen untuk di awal pembelajaran beserta instrumen dan cara penilaiannya. Ini berbeda. Di modul ajar itu ada yang namanya rencana asesmen awal. Ini namanya bukan evaluasi, tapi yang dinamakan asesmen diagnostik. Jadi di awal pembelajaran itu kita bisa melakukan asesmen diagnostik untuk melihat kesiapan
kesiapan peserta didik itu sampai di mana. Tuh. Jadi ada yang namanya asesmen diagnostik untuk di modul ajar atau di kurikulum merdeka. Kemudian yang keempat nanti saya jelaskan ya, atau besok di asesmen untuk asesmen diagnostiknya. Kemudian yang keempat, rencana asesmen di akhir pembelajaran untuk mengecek ketercapaian tujuan pembelajaran beserta instrumen dan cara penilaiannya. Bedanya, kalau yang di RPP, asesmen di awal dan asesmen di akhir itu sama-sama untuk mengecek ketercapaian tujuan pembelajaran. Artinya asesmen awal di sini itu juga berupa soal, asesmen akhirnya juga berupa soal. Kemungkinan besar seperti itu karena tujuan pembelajarannya biasanya adalah pengetahuan, mengecek tercapai atau tidak, pengetahuan tersampaikan atau dipahami atau tidak berarti dengan soal. Tetapi di modul ajar ini rencana untuk asesmen awal dan asesmen akhir itu dipisah karena ini berbeda. Asesmen diagnostik itu bisa berupa asesmen kognitif dan non-kognitif. Contoh yang non-kognitif ini sepil ya, besok saya perjelas lagi. Non-kognitif misalkan kalian di kelas itu sebelum memulai pembelajaran nanti bertanya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Kalian tanya satu-satu. Si A menjawab senang, si B menjawab senang, si C menjawab sedih, si D menjawab marah, si E menjawab galau. Beda-beda misalkan perasaannya. Itu secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap eh, proses pembelajaran nantinya. Yang hari ini proses perasaannya senang, dia mengikuti proses pembelajarannya dengan senang hati, itu akan lebih cenderung lebih cepat memahami atau lebih apa ya, bisa mencerna apa yang disampaikan. Tapi yang saat itu perasaannya galau, marah, sedih, itu juga berpengaruh dalam proses pemahaman dalam proses pembelajarannya. Artinya, ketika kita melaksanakan seperti itu tadi, asesmen diagnostik tadi, kita sebagai seorang guru sebelum masuk ke proses pembelajaran itu paling tidak apa ya, mencari tahu kenapa dia sedih, kenapa dia galau, kenapa dia marah. Kita cari tahu alasannya apa, terus kita berikan motivasi supaya kalau memang dia marah itu tingkat amarahnya tidak menggebu-gebu, sudah sedikit reda, dia sedih tidak terlalu bersedih lagi, dia galau tidak terlalu galau lagi, sehingga antara yang saat itu perasaannya senang dengan yang galau, sedih, dan marah tadi, itu tidak terjadi gap yang jauh. Kalau terjadi gap, jurang pemisah sing seneng karo sama yang apa namanya sedih, galau, dan marah tadi terjadi gap. Nanti dalam proses pembelajarannya yang perasaan senang ini akan mudah banget dia cenderung lebih mudah memahami yang kriteria tadi misalkan galau, sedih, dan marah itu pasti terganggu dalam proses pembelajarannya. Contoh gini lah. Jangan galau, sedih, marah ya. Anggap satu, senang dan sedih sajalah. Dua hal ini saja. Kalau ini tidak diatasi di awal, itu akan terjadi gap. Yang perasaannya senang, dia bisa fokus dalam pembelajaran. Ketika Bapak Ibu gurunya menyampaikan materi, bisa fokus. Tetapi yang sedih, itu pasti tingkat kefokusannya itu terganggu. Nah, kalau tidak kita atasi, otomatis kalau terganggu fokusnya, otomatis pemahaman materinya juga akan berkurang. Misal gini lah saya contohkan. Ini benar-benar terjadi di lapangan, di kelas saya sendiri. Saat saya melakukan asesmen diagnostik dengan cara non-kognitif yang tadi mencari perasaan itu, ada satu anak itu waktu itu dari 10 anak ya, karena satu kelas tempat saya itu hanya 10 anak, itu menyampaikan, "Hari ini saya sedih, Pak." Dia memang nggak ceria saat itu. Nah, 9 anak yang lain ceria, sudah siap, sudah membuka buku, sudah siap menerima pembelajaran. Tapi yang sedih tadi dia terlihat murung di kelas, dia di atas meja belum membuka buku, seakan-akan dia tidak apa ya, tidak ada motivasi untuk mengikuti pembelajaran hari itu. Kemudian saya tanya, Mbak, karena itu seorang
seorang perempuan ya, Mbak. Namanya namanya waktu itu adalah Mbak Farida. Mbak Farida, kenapa hari ini sedih? Dia menjawab, kucing kesayangan saya mati, Pak. Kemarin dia tertabrak sepeda motor, terus sudah saya rawat beberapa hari, dan pagi ini tadi dia mati. Artinya apa? Dia bersedih karena ada latar belakangnya hewan peliharaan, hewan kesayangan dia mati. Bayangkan, seandainya saya tidak melakukan asesmen diagnostik, masuk kelas langsung saya sampaikan materi, kira-kira Mbak Farida murid saya itu fokus ke apa yang saya sampaikan atau dia secara lahirnya, secara fisiknya dia ada di kelas saya, tapi pasti pikirannya dia sedang berpikiran terkait dengan kucingnya yang mati tadi. Ya, jadi kalau tidak di asesmen kita tidak tahu tiba-tiba di kelas kita masuk, kita langsung menyampaikan materi ternyata ada yang seperti itu. Pasti yang misalkan contoh yang di tempat saya itu ya pasti Mbak Farida itu tidak akan fokus dalam pembelajaran hari itu. Nah, karena saya melakukan asesmen diagnostik awal tadi non kognitif, saya sudah tahu nih apa penyebabnya itu. Saya berusaha untuk mengurangi tingkat atau kadar kesedihan dia. Kalau tadi dia sedih banget, katakan hampir 99% itu dia sedih, bagaimana saya turunkan kadar kesedihan dia itu sampai menjadi 50%. Tidak mungkin kita bisa merubah dari yang sedih menjadi langsung bahagia. Nggak mungkin. Tapi paling tidak kita berikan penguatan, berikan motivasi sehingga kadar kesedihannya atau kadar kemarahannya atau kegalauannya itu menurun. Kalau tadi saya kan kesedihannya. Saya hanya memberikan motivasi seperti ini, Mbak Farida. Seandainya Mbak Farida itu bersedih terus, itu kan juga kasihan kucingnya. Kucingnya sudah bahagia loh Mbak di sana. Dia sudah tidak merasakan sakit lagi. Kalau dia masih saat ini masih hidup, kalau dia bisa berbicara, mungkin akan berbicara sama Mbak Farida. Tolong saya, kaki saya sakit, badan saya sakit. Mbak Farida kan sedih lagi. Tetapi ketika dia sudah diambil oleh Tuhan, artinya Tuhan itu sayang sama dia. Supaya kucing Mbak Farida itu tidak merasakan sakit lagi, diambillah sama Tuhan. Dia sekarang sudah bahagia Mbak di sana. Kalau melihat Mbak Farida sedih seperti ini, gimana nanti? Dia di sana malah nanti dia ikut sedih lagi. Saya memberikan sedikit gambaran seperti itu, anak itu langsung bertanya, iya ya Pak, berarti kalau gitu saya tidak boleh bersedih, tapi saya sayang banget Pak sama dia. Ya boleh Mbak, sayang bersedih, tapi Tuhan lebih jauh lebih sayang pada dia. Akhirnya dia sedikit demi sedikit dia bisa tersenyum. Nah itu yang dinamakan asesmen diagnostik. Jadi jangan sampai terjadi gap yang jauh misalkan. Itu dari sisi emosionalnya. Nanti bisa juga dari sisi apa namanya? Tadi emosional perasaan ya, bisa juga dari sisi yang lain pengetahuannya. Yang satu sudah jauh materi selanjutnya sudah dipelajari, yang satunya belum. Nah, itu juga terjadi gap. Jangan sampai terlalu jauh. Kalau kalau itu yang dinamakan dengan asesmen diagnostik. Kalau yang kedua, rencana asesmen di akhir pembelajaran untuk mengecek ketercapaian tujuan pembelajaran. Ini sama. Ini berarti rencana asesmen di akhir pembelajaran itu adalah asesmen evaluasi pembelajaran, di mana untuk melihat tujuan pembelajaran itu tercapai atau tidak. Kalau asesmen awal diagnostik tadi itu tidak berkaitan dengan tujuan pembelajaran hari itu. Tetapi kalau yang di asesmen akhir, di evaluasi pembelajaran, itu untuk mengecek ketercapaian tujuan pembelajaran di hari itu. Jadi ada dua asesmen. Kalau di modul aja atau di kurikulum merdeka. Kalau yang di RPP itu mau ada di awal ataupun mau ada di akhir itu untuk mengecek tujuan pembelajaran di hari itu tercapai atau tidak. Jadi kalau yang di RPP itu ada pretest post-test itu ya, melihat sebelum pembelajaran tujuannya dia tercapainya seberapa persen, setelah pembelajaran tujuannya tercapai berapa persen. Itu pretest post-test gitu ya, masih sama-sama seperti itu. Tapi kalau yang di modul ajar itu berbeda. Asesmen awal itu tidak berkaitan dengan tujuan pembelajaran.
Tapi asesmen akhir itu berkaitan dengan untuk pengecekan tujuan pembelajaran hari itu tercapai atau tidak. Yang kelima, komponen minimum di modul ajar yaitu media pembelajaran yang digunakan, termasuk dengan bacaan apa namanya bahan bacaan yang digunakan, lembar kegiatan, video atau tatan situs web yang perlu dipelajari. Jadi masih banyak gitu, gitu ya. Jadi eh, gambaran perbedaannya seperti itu. Nanti saya contohkan konkretnya. Ini RPP, ini modul ajar seperti itu. Nah, ini sudah sedikit saya singgung ya terkait dengan asesmen gitu. Jadi besok hanya sekilas untuk penyampaian materi di asesmen gitu. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini prinsip penyusunan modul ajar. Prinsip penyusunan modul ajar, ini ya, saya hanya ngecrop dari buku di panduan di kementerian. Itu ada 6 tahap. Ya, tahap pertama yaitu analisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan. Kita mau menurunkan TP dari CP ke TP hingga membuat alur ATP, alur tujuan pembelajaran dan modul ajar itu mau tidak mau pasti kita melihat dulu kondisi sekolah kita atau satuan pendidikan kita, kondisi peserta didik kita, dan juga bisa juga melihat kondisi guru-guru kita. Harus disesuaikan. Sehingga poin pertama inilah yang mendasari mengapa kita tidak bisa serta-merta menggunakan modul ajar yang sudah ataupun ATP yang sudah ada di PMM, Platform Merdeka Mengajar, tidak bisa serta-merta kita gunakan karena poin pertama ini, prosedurnya itu. Mau tidak mau harus kita sesuaikan dengan karakteristik satuan pendidikan, gurunya, peserta didiknya. Yang kedua, setelah menganalisis itu tadi, yaitu identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Dimensi profil pelajar Pancasila tadi di awal di lingkaran itu menjadi rohnya, menjadi intinya. Jadi di dalam setiap membuat modul ajar itu, dimensi profil pelajar Pancasila apa yang ingin kita kembangkan. Atau kalau istilah dulu itu karakter apa yang ingin kita kembangkan di sana. Misalkan kerjasama atau gotong royong karakternya yang ingin kita kembangkan, artinya dalam modul ajar atau pembelajaran hari itu harus kita buat ada gotong royong atau kerjasama. Gimana Pak caranya? Mudah, kita buat kelompok menyelesaikan sebuah persoalan, sebuah soal, atau sebuah kasus secara berkelompok. Itu kita bisa melihat atau kita bisa meningkatkan, misalkan tadi kalau dimensinya kerjasama atau gotong royong. Bagaimana di dalam kelompok itu, apakah misalkan 4 orang anggota kelompok bisa bekerja sama atau jangan-jangan hanya 1 orang yang mendominasi, yang lainnya tidak. Nah, itulah. Itu harus selalu kita lihat dimensi atau profil apa yang ingin kita kembangkan. Dan itu nanti berpengaruh pada proses pembelajaran. Itu. Kalau misalkan dimensi yang ingin kita kembangkan itu adalah terkait dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita lihat di sana misalkan di proses pembelajarannya itu kan contoh yang mudah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu adalah tiap memulai dan mengakhiri kegiatan dengan berdoa. Kita bisa melihat apakah mereka ketika mereka berdiskusi mengerjakan soal berdoa dulu atau langsung dikerjakan soalnya. Setelah selesai apakah dia berdoa atau tidak. Nah, itu adalah eh, profil pelajar Pancasila. Nanti kita bisa memilih di mana yang mau kita kembangkan di hari itu. Nah, setelah itu yang ketiga adalah tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Nah, setelah kita seperti itu, kita lihat alurnya itu apa. Saat ini yang mana, TP yang mana yang kita kembangkan. Itu jangan sampai, oh kemarin TP-nya sampai 3.2 sudah tercapai kompetensinya. Berarti sekarang 3.3, jangan kita loncat ke 3.4. Setelah itu tahap keempat adalah penyusunan modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Kemudian setelah itu adalah pelaksanaan pembelajaran.
Dan yang terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut. Nah, nanti poin evaluasi dan tindak lanjut ORPP saya hari ini, proses pembelajaran hari ini, modul ajar yang saya kembangkan untuk hari ini masih kurang seperti ini. Ternyata anak-anak tidak suka kalau saya buat berkelompok, tapi dia lebih suka ketika individu tetapi ada tantangan. Jadi berebut misalkan. Maka dari hasil evaluasi itu kita akan menindaklanjuti itu untuk membuat RPP pertemuan selanjutnya. Nah, gambarannya di sini. Pengertiannya ya, alur penyusunan modul ajar yang dikembangkan oleh guru dapat mengikuti langkah-langkah infografis ini. Langkah tersebut sifatnya kontinu atau bersambung. Artinya, setelah sampai pada tahap langkah ke-6 ini, maka hasil evaluasi tindak lanjut itu akan digunakan kembali untuk langkah pertama. Jadi ini muter. Oh, ini kita hari ini menggunakan seperti ini, kurangnya itu. Nah, kekurangan itu kita perbaiki untuk penyusunan modul ajar selanjutnya. Modul ajar yang selanjutnya kita evaluasi, oh kurangnya bagaimana? Kita perbaiki. Sehingga ini muter terus. Harapan seperti itu, harapannya apa? Supaya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, itu proses atau kualitas pembelajaran yang dilaksanakan itu semakin baik. Sekarang kurangnya seperti ini diperbaiki. Oh, besok ada kurangnya lagi diperbaiki. Besok ada kurangnya lagi diperbaiki, diperbaiki, diperbaiki. Harapannya, goalnya, tujuannya adalah supaya kualitas pembelajaran yang ada itu semakin hari semakin membaik. Tapi kalau sampai di tahap ke-6 ini ada evaluasi kurangnya ini, tetapi besok ketika membuat modul ajar lagi kekurangan tadi tidak diatasi, tidak dicarikan solusi, tetap saja masih seperti itu, proses pembelajarannya bisa dikatakan jalan di tempat. Itu. Tapi kalau ada kekurangan apa, dicoba dicari solusi, dicoba diperbaiki untuk pertemuan selanjutnya. Setelah pertemuan selanjutnya dievaluasi lagi, direfleksikan lagi, seperti apa kekurangannya, kurangnya di mana, diperbaiki lagi. Harapannya semakin hari proses atau kualitas pembelajarannya itu semakin jauh, semakin baik, 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 dan baik. Itu harapan dari pemerintah. Cuman ya kembali lagi tadi saya sampaikan di lapangan. Yang ada modul ajar itu kebanyakan itu hanya sebagai administrasi pembelajaran. Sehingga bisa dikatakan ya proses pembelajaran apalagi di daerah-daerah pinggiran itu ya bisa dikatakan jalan di tempat. Udah gitu aja. Karena tidak direfleksikan kekurangan proses pembelajaran hari ini apa, harusnya kan direfleksikan cari solusi untuk memperbaiki selanjutnya. Selanjutnya direfleksikan, carikan solusi kan gitu. Tapi karena itu hanya istilahnya modul ajar sebagai pelengkap administrasi pembelajaran, ya udah yang penting di print, ditumpuk gitu di meja kalau ditanya kepala sekolah atau pengawas ada gitu kan. Tapi dalam proses pembelajaran sehari-harinya ya udah gini-gini aja, gitu aja. Nah, itu yang terjadi di lapangan. Harapan saya seperti tadi. Mas Mbak semuanya di sini sudah tahu konsepnya modul ajar itu tujuannya untuk apa, konsepnya apa, harapannya besok ketika di lapangan bisa benar-benar diterapkan gitu ya. Karena itu sudah menjadi catatan histori ya, maksudnya guru-guru itu biasanya seperti itu. Bahkan dulu itu RPP itu sebelum yang kurikulum merdeka itu RPP itu mereka bentuknya softfile nanti tinggal diganti tanggal dan tahun untuk tahun berikutnya, tanggal dan tahun untuk tahun berikutnya. Padahal kadang materi yang namanya ilmu itu kan setiap hari selalu berkembang, tetapi RPP bisa dari tahun katakanlah 5 tahun, misalnya dari tahun 95 sampai tahun 2000, itu sebenarnya RPP-nya sama persis, hanya diganti tanggalnya, ganti tahunnya, ganti tanggalnya, ganti tahunnya. Padahal karakteristik peserta didiknya beda, satuan pendidikannya sudah mungkin sudah semakin maju, kemudian sarana dan prasarananya mungkin juga sudah semakin maju, materinya sudah lebih kompleks lagi, tapi RPP-nya masih sama. Karena apa? Di sana itu yang penting di lapangan itu adalah sebagai pelengkap administrasi. Itu yang masih menjadi catatan kita bersama yang harus kita perbaiki sehingga saya tadi berpesan besok Mas Mbak semuanya harapannya paham ini besok bisa diterapkan. Jangan sampai menerapkannya itu hanya ketika PPL atau ketika praktek besok. Kalau ketika praktek besok, saya yakin pasti Bapak Ibu dosen, Mas Mbak semuanya pasti akan memeriksa RPP
dan menunggui ketika Mas Mbak itu praktek PPL-nya misalnya seperti itu. Nanti akan dicocokkan apakah skenario pembelajaran di modul ajar atau di RPP itu sesuai dengan yang Mas Mbak praktekkan atau tidak. Nah, itu karena ditungguin pastilah dibuat sebaik mungkin dan skenario atau proses pembelajarannya pasti kalian buat sesuai dengan di modul ajarnya. Nah, tetapi ketika harapannya itu berlanjut ketika besok benar-benar menjadi seorang guru gitu ya, itu berlanjut seperti itu. Jangan sampai besok ketika sudah menjadi seorang guru kembali lagi seperti yang sudah mendarah daging saat ini. RPP itu hanya sebagai pelengkap dari administrasi pembelajaran. Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Jadi yang sebelah kiri saya yang warna putih itu adalah RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Ini ketika kurikulum 2013 dan waktu itu ketika masih pembelajaran daring karena COVID. Yang ada background warna orange-orange ini modul ajar. Secara sekilas bentuknya hampir mirip. Contoh, paling atas ini kan ada identitas dari sekolah, kelas. Karena ini kurikulum 2013 masih tema, subtema pembelajaran ini identitas. Di sini juga sama, ada yang namanya identitas, itu masih sama. Nah, kemudian mulai berbeda, kalau dulu di kurikulum 2013 kan ada KD. Nah, dari KD itu yang kolom paling kiri ini, 3.4, 4.4, 3.3, 4.3. 3.4 ini tiga depan ini melambangkan KI3 atau pengetahuan. 4.4, 4 yang depan ini melambangkan KI4 atau keterampilan. Jadi kalau ada tiga paling depan itu berarti pengetahuan, 4 paling belakang paling depan itu adalah keterampilan dulu. Nah, kalau dulu KD itu kan sudah dibuatkan oleh pemerintah. Contoh, menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak dan elektronik. Ya, kompetensi dasarnya yang dicapai adalah menganalisis atau C4. Nah, tetapi tidak mungkin dia bisa menganalisis sebelum bisa mengidentifikasi, gitu kan, atau tahap selanjutnya. Sehingga indikatornya saya buat menganalisis ini tetap, ya kan? Karena ini C4 menganalisis ini yang indikator kedua ini merupakan kompetensi dasar yang harus dicapai. Nah, tetapi dalam dalam mencapai menganalisis tidak bisa peserta didik itu langsung tiba-tiba ke C4, tapi dia harus bisa mengidentifikasi kata kunci dulu misalkan atau C1-nya. Itu boleh. Nah, kemudian kalau misalkan sampai C4 saja ini tidak apa-apa karena kita tidak sudah memenuhi kompetensi dasar menganalisis, ini juga kompetensi dasarnya menganalisis. Tetapi untuk uh, di suatu sekolah itu kan kadang ada anak-anak yang tingkat pemahamannya lebih cepat daripada teman-teman yang lain. Nah, kalau dia nanti sudah paham banget, bisa menganalisis banget, dia kan biasanya ramai. Sehingga nanti kita bisa tambahkan satu kompetensi di atasnya. Misalkan membuat, itu kan kompetensi C6. Level kognitif 6, itu ya. Nah, ini yang kalau dulu ada KD dan indikator itu, kalau di apa namanya eh, modul ajar, itu tidak akan ada KD lagi. Tetapi, tetapi apa? Tetapi kita melihat, ini tujuan pembelajaran sudah saya buat ini, itu saya lihat dari CP yang kita turunkan ke TP dan ATP. ATP di dalam modul ajar hari yang ingin saya kembangkan ini, dia itu adalah bisa menghitung operasi hitung penjumlahan. ATP-nya itu. Ini kan di kelas fase apa ya kemarin ya? Fase A. Nah, kalau teman-teman yang menganalisis fase A, kemarin saya contohkan, kebetulan matematika ya, itu kan ada yang menghitung, menjumlahkan, mengurangkan atau apa bilangan cacah 1 sampai dengan 100 kalau nggak salah. Nah, alur tujuan pembelajaran yang di sini atau TP yang saat ini dilakukan hari ini itu adalah dia itu bisa menghitung
operasi hitung penjumlahan, gitu kan. Ini ini yang di TP-nya gitu kan. Kalau ini menghitung operasi hitung penjumlahan itu kalau dulu di RPP yang kurikulum 2013 itu adalah kompetensi dasarnya. Kalau tadi dia bisa menganalisis yang di sini menganalisis kompetensi dasarnya yang di kurikulum lama yang sudah dipakai oleh pemerintah. Nah, di modul ajar hari ini itu adalah TP-nya, tujuan pembelajarannya itu terkait dengan menghitung operasi hitung penjumlahan. Ingat, TP yang kemarin kalian analisis itu kan sama dengan KD. Belum spesifik sebagai tujuan kegiatan pembelajaran. Nah, artinya gini, ketika di TP yang kalian analisis kemarin itu tidak mungkin kalimatnya setelah peserta didik dan guru mempraktekkan bla 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 dapat menghitung. Tetapi pasti kalimatnya seperti ini. Contoh yang di RPP, menganalisis informasi yang disampaikan media iklan cetak belum apa ya, belum mendetail ketujuan pembelajaran harian. Nanti ketujuan pembelajaran harian ketika di RPP itu ada di sini. Setelah mengikuti pembelajaran problem based learning, siswa dapat mengidentifikasi kata kunci pada iklan media elektronik dengan benar. Nah, harus teman-teman bedakan antara TP untuk hasil analisis CP, hasil analisis CP dengan TP kegiatan pembelajaran harus teman-teman bedakan. Sama-sama tujuan, yang satu tujuan untuk kegiatan pembelajaran, yang satu itu hanya tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran analisis TP itu sama dengan KD. Itu harus teman-teman ingat-ingat. Jadi kalau yang TP hasil analisis KD, sehingga kemarin Mbak Imade atau siapa ya, itu sifatnya tidak terlalu detail menjerumus ke materi gitu kan. Ya memang benar, tidak terlalu detail tidak apa-apa karena TP di bukan, TP yang sesuai yang kalau dulu itu KD, yang hasil analisis CP itu adalah kompetensi amanat yang harus dicapai. Nah, kalau nanti di TP kegiatan pembelajaran, tujuan kegiatan pembelajaran itu detail ke materinya boleh gitu loh. Ya, jadi kan sebentar saya coba bukakan materi keberapa ya kemarin ya. Eh, biar nggak bingung. Pakaraya pertemuan ke dua kalau nggak salah. PDF aja. Oh, bukan yang ini, bukan yang itu. Bentar ya, saya ingatkan lagi. Soalnya takutnya nanti bingung. Ini sama-sama TP kok berbeda gitu kan. Saya ingatkan sedikit materi sebelumnya. Materi pertama ya berarti. Nah, di sini. Nah, ini ya, terlihat ya di sini. Poin ketiga. Di kurikulum 2013, poin ketiga itu ada KD atau kompetensi dasar. Di kurikulum Merdeka, kompetensi dasar itu adalah TP. TP di sini merupakan penurunan hasil analisis dari CP. ATP itu merupakan urutan dari TP bagaimana step by step-nya pelajaran yang harus dipelajari. Sehingga kalau TP hasil penurunan dari CP ini kalimatnya itu sedikit umum itu tidak apa-apa. Jadi tidak terlalu menjerumus ke apa kontennya itu tidak menjerumus ke materinya banget, nggak apa-apa. Contoh ini tadi. Ini mana tadi satunya? Oh, hilang satunya. Hilang lagi. Maaf, 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 maaf. Maaf, hilang. Close. Yang satunya di bukan di praktisi ya, di PIGP. Perangkat, kemudian pengawas. Dua.
yang di RPP. Oke. Nah, di sini ya. Jadi ini tidak terlalu menjerumus. Dia hanya menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak dan elektronik. Itu kan masih umum. Ini mau ke cetaknya atau mau ke elektroniknya, misalkan seperti itu. Nah, ini sifatnya umum. Tetapi ketika nanti di tujuan kegiatan pembelajaran itu lebih spesifik, misalkan ke media elektroniknya. Nah, berarti saat ini spesifik ke topik atau materinya, kontennya itu medianya elektronik gitu. Jadi kalau misalkan kemarin penjumlahan mengidentifikasi penjumlahan atau pengurangan bilangan cacah, itu aja nggak apa-apa. Nanti spesifiknya bisa bilangan cacah dua bilangan atau yang hasilnya dua bilangan atau yang lainnya seperti itu. Kemudian saya mau lanjut kemana nih, Wah? Sedikit bingung. Oke, saya stop dulu. Nah, yang selanjutnya ya saya tab lagi. Oke, saya bukakan yang modul ajar tadi. Mana kok ke close mulu? Oke, open new window. Itu. Oke, saya sharein lagi ya. Nah, bedanya untuk yang TP di tujuan pembelajaran itu nanti memuat unsur A, B, C, D gitu ya. A, B, C, D itu apa? Itu adalah audien, B-nya itu A-nya audien, B-nya behavior, C-nya itu condition, D-nya itu degree gitu ya. Kalau yang di TP yang di atas, yang sesuai dengan KD itu sifatnya memuat pada kompetensi dan kontennya saja. Kompetensi amanatnya apa, kontennya apa. Nah, di modul ajar ini itu adalah yang ini. Menghitung operasi hitung penjumlahan. Ini TP-nya. Memang tidak ada poin untuk menuliskan TP-nya apa karena TP itu sebagai silabus gitu kan. Hanya dilihat oh saat ini yang ingin disampaikan pertemuan ini adalah TP ke 3.2 atau 4.5 misalkan. Apa itu? Oh terkait dengan menghitung operasi hitung penjumlahan. Nah, itu TP-nya karena ini sesuai dengan kalau dulu KD gitu ya. Nah, kemudian kalau di tujuan kegiatan pembelajaran, misalkan, oh lebih spesifik prosesnya yaitu dengan cara bersusun. Dia bisa menghitung penjumlahan tapi dengan cara bersusun. Kan bisa menghitung penjumlahan tanpa bersusun. Tapi materinya di bukunya itu dengan bersusun. Ini bisa dilengkapi di tujuan kegiatan pembelajaran. Nah, bedanya tujuan kegiatan pembelajaran ini sama dengan yang ini membuat tujuannya itu sama, yaitu memuat unsur A, B, C, D. A, audiens. Audiens itu berarti siapa sih nanti yang akan kita targetkan. Ini adalah ada peserta didik. Targetnya kan itu, ya kan? B, behavior. Behavior itu kan perilaku. Perilaku apa yang kita lakukan? Misalkan nih, melakukan pengamatan gambar. Nah, ini misalkan, melakukan pengamatan gambar pada PowerPoint lah. Misalkan. Itu adalah behaviornya. Conditionnya apa? Kondisinya setelah dia audiens itu ada behavior, ada perlakuannya, kondisi yang ingin dicapai adalah mampu mengingat kembali operasi hitung penjumlahan. Ini adalah kondisi yang ingin dicapai. Degree-nya itu apa? Misalkan dengan tepat, dengan benar, dengan benar. Itu adalah degree-nya. Nah, beda dengan yang KD kalau di sini dan TP yang hasil analisis itu tidak memuat unsur A, B, C, D. Ya, kalau TP saja hasil analisis itu tidak memuat unsur A, B, C, D. Dia hanya memuat kompetensi amanat yang ingin dicapai apa dan kontennya apa. Itu aja. Tetapi kalau
TP-nya itu TP kegiatan pembelajaran itu memuat unsur ABCD. Jadi mau yang di modul ajar dan juga yang di RPP itu memuat ABCD semua. Contoh di sini. Siswa ini adalah audiensnya. B-nya behavior, mengikuti pembelajaran problem based learning. Ini ada perlakuannya. Terus kondisinya apa? Dapat apa? Mengidentifikasi kata kunci pada iklan elektronik. Itu kondisi yang dicapai. Degree-nya apa? Dengan benar. Nah, jadi untuk TP kegiatan pembelajaran mau di RPP ataupun di modul ajar, cara penyusunannya sama. Tetap memuat unsur ABCD itu. Tetapi TP yang hasil analisis dari CP itu tidak memuat unsur ABCD, hanya memuat konten dan kompetensi atau kompetensi dan konten. Itu ya. Jadi hanya memuat kompetensi dan konten. Kemudian kita lihat lagi. Kalau di sini terus ada runtutannya, setelah itu ada model metode pembelajaran, kemudian ke kegiatan pembelajaran. Di sini, di modul ajar, itu di atasnya ada lagi nih. Ada kompetensi awalnya disampaikan. Kompetensi awal ini adalah kompetensi yang ingin kita samakan berdasarkan hasil diagnostiknya itu. Kompetensi awal, tapi ini yang kompetensi awal bukan diagnostik non-kognitif, tapi yang kognitif. Kan ada diagnostik itu nanti asesmen diagnostik itu ada kognitif dan non-kognitif. Nah, kompetensi awal di sini itu adalah yang kognitifnya. Sehingga kompetensi awal yang diharapkan itu semua siswa itu dapat mengingat kembali operasi hitung dan dapat menyatakan operasi hitung penjumlahan dengan cara bersusun. Baru menyatakan bentuknya dulu. Oh, bersusun itu kan harus satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, misalkan seperti itu. Jangan sampai nanti yang puluhan ditambah dengan satuan gitu kan. Jangan sampai. Harapannya kompetensi awal ini ditanyakan dulu. Kalau memang ada yang belum sama atau belum sesuai tingkat kompetensinya, maka kita berkewajiban mengingatkan lagi dengan harapan walaupun mungkin memang tidak setara tetapi tidak terjadi gap tadi loh, tidak terjadi gap antara yang ini benar-benar ingat, benar-benar paham terkait dengan operasi hitung penjumlahan dan penjumlahan bersusun, yang satunya benar-benar lupa. Kasihan nanti yang satu benar, misalkan yang satunya yang benar-benar lupa, kelompok yang benar-benar lupa ini akan kesulitan untuk memahami kalau tidak diingatkan lagi, kalau kita tiba-tiba langsung masuk ke pembelajaran gitu. Jadi ada poin yang membedakan satu ini ada terkait dengan kompetensi awal. Kemudian yang kedua, nih ada profil pelajar Pancasila. Nah, di sini minimal ada satu, boleh lebih dari satu. Di sini saya beriman bertakwa, mandiri, bernalar kritis, dan bergotong royong yang ingin saya kembangkan. Ingat, modul ajar itu intinya, rohnya tadi di gambar diagram lingkaran tadi, itu tetap merujuknya itu intinya ke profil pelajar Pancasila. Kalau dulu nggak ada di RPP. Nah, kemudian sarana dan prasarana dulu juga sering ada, tapi juga ada yang tidak dituliskan. Nah, ini dituliskan. Kemudian ada target peserta didik. Nah, target peserta didik itu ada yang untuk reguler, yang sifatnya rata-ratanya atau tipikal umum itu adalah tidak ada kesulitan dalam memahami itu. Kemudian ada yang peserta didik dengan capaian tinggi, maka kita harus membuat pencapaian tinggi itu berarti dia bisa menguasai kompetensi amanat dengan lebih cepat daripada yang lainnya. Itu maksudnya peserta didik dengan capaian tinggi. Sehingga kita harus menambahkan apa namanya keterampilan atau kompetensinya itu yang lebih tinggi. Kalau tadi sudah pada level C3 misalkan amanatnya, dia sudah lebih cepat paham daripada yang lain, maka dia bisa ditambahkan ke yang C4, C5, C6 yang hot seperti itu, higher order thinking skill gitu. Nah, kemudian ada jumlah peserta didik juga dituliskan, model pembelajaran ini masih sama, seperti ini model, pendekatan, metode itu masih sama. Terus kegiatan pembelajaran sama. Di sini juga ada kegiatan pembelajaran. Nah, di sini ada pemahaman bermakna yang bedakan dan pertanyaan pemantik. Nah, kemudian untuk kegiatan pembelajarannya sama di sini.
Nah, di sini yang saya sampaikan, fungsi dari RPP itu adalah untuk mengalokasi waktunya biar tidak apa namanya kekurangan waktu atau kekurangan materi. Contoh di atas ini sudah ada 3 kali 35 menit. Berarti untuk matematika ini dia waktunya ada 105 menit gitu kan. 105 menit maka akan kita bagi 15 menit pertama itu untuk kegiatan pendahuluan. Artinya dari peserta didik bersama guru memulai dengan membaca salam sampai dengan peserta didik berikan informasi tentang tujuan pembelajaran. Dari kegiatan 1 sampai 8 ini selesai dalam 15 menit. Kalau lebih dari itu gimana? Tentu nanti di sini harus dipotong. Kalau tidak nanti pasti kurang waktu. Kalau kurang dari 15 menit gimana? Ya nanti kita tambah yang di sini yang lebih panjang atau kalau misalkan di sini nanti kurang, di sini semuanya pas, nanti pasti sisa waktu kurang materi. Makanya ini yang sebagai panduan. Oh, kegiatan pendahuluan itu saya rencanakan 15 menit. Sehingga kalau kita bisa tepat 15 menit, artinya 105 menit itu ya kita gunakan secara efisien, benar-benar efisien sesuai panduan. Kemudian nanti di kegiatan, kan ada tiga kegiatan. Kegiatan awal atau pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup atau akhir. Kegiatan inti. Di kegiatan inti nanti ada yang namanya model pembelajaran yang digunakan apa. Contoh di sini yang digunakan adalah, nanti saya sampaikan di, kalau pertemuan ini nggak mungkin, pertemuan minggu depan mungkin. Adalah model problem based learning. Problem based learning itu memiliki sintaks atau langkah-langkahnya. Step by step-nya itu apa? Nah, contohnya di sini, dimasukkan di sini. Sintak problem based learning yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah. Itu saya alokasikan waktu 10 menit. Kegiatannya apa saja di sini. Sintaks yang kedua dari problem based learning adalah mengorganisasikan peserta didik. Ini saya alokasikan waktunya 5 menit. Apa tuh kegiatannya mengorganisasikannya? Oh, membuat beberapa kelompok. Jadi nek gabung, kalau menggabung-gabungkan meja, misalnya belum digabung-gabungan atau berkumpul dengan anggota kelompoknya, waktunya hanya 15 menit, 5 menit, maaf, 5 menit tidak lebih dari itu. Cinta yang ketiga 10 menit, cinta yang keempat 30 menit. Kemudian sintaks yang kelima 20 menit. Kemudian kegiatan penutup 15 menit. Kalau dijumlahkan, jumlah menitnya ini sama dengan 105 menit. Sehingga alokasi 1 kali pertemuan 3 kali 35 menit itu kalau kita punya rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar yang saat ini kita kenal, itu kemungkinan besar kita kekurangan materi atau kemungkinan besar kita kekurangan waktu itu akan sangat kecil. Karena kita sudah merencanakan, membuat skenario-nya, kegiatannya, langkah step by step-nya apa, ditambah dengan waktunya. Nah, kalau kita tidak ada modul ajar atau tidak ada RPP, itu rawan sekali kita akan kekurangan waktu. Kita menjelaskannya terlalu lama atau bagaimana lah. Atau mungkin kita apa namanya terlalu fokus di kegiatan pendahuluan. Nah, nanti di kegiatan intinya menjadi tidak kebagian waktu, tidak kebagian waktu gitu. Sama. Ini karena prosesnya daring jadi eh, tidak terpaut waktu ya. Tuh. Nah, kemudian pembeda selanjutnya setelah itu di sini ada tabel refleksi dan untuk peserta didik dan untuk guru. Kalau dulu ada enggak ya? Saya cek. Nah, dulu cuman materi. Enggak ada. Kalau dulu enggak ada. Kemudian setelah itu asesmen penilaian. Ini adalah asesmen yang digunakan di akhir pembelajaran. Berarti ini evaluasi pembelajaran. Artinya asesmen di sini itu adalah asesmen yang digunakan untuk melihat tujuan pembelajaran yang dibuat ini tercapai atau tidak. Pak, ternyata yang tercapai asesmennya hanya sampai ini. Gimana Pak? Yang ini belum tercapai. Kita kembalikan ke TP hasil analisis. Kompetensi amanatnya itu mampu menghitung operasi hitung penjumlahan atau mampu memecahkan. Ya, amanatnya dilihat.
sampai ke memecahkan atau hanya menghitung dulu. Kalau amanatnya hanya sampai menghitung, misalkan yang ketiga ini ada sebagian besar tidak tercapai, artinya TP itu sudah tercapai. Karena TP amanatnya hanya sampai menghitung. Untuk memecahkan ini, kenapa ini masuk di sini? Ini untuk mengantisipasi ketika ada peserta didik yang istilahnya pemahamannya cepat, sehingga kita tambahkan kompetensi di atasnya. Gitu. Jadi kalau kita ambil aman itu, kalau saya ya, kalau trik saya, kompetensi amanat itu selalu saya taruh di nomor 2. Mampu menghitung. Ini berarti kompetensi amanat atau TP hasil analisisnya itu mampu menghitung operasi hitung penjumlahan ini. Kalau saya loh ya, ini trik saya. Sehingga eh, tujuan kegiatan pembelajaran yang pertama itu hanya sebagai jembatan mengingatkan untuk bisa masuk ke kompetensi amanatnya. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga ini sifatnya sebagai pengayaan. Di mana kalau memang kompetensi amanat sudah tercapai, ditambah dengan kompetensi yang ketiga ini, yang pengayaan ini boleh-boleh saja. Tapi kalaupun misalkan ini tidak ditambahkan juga tidak apa-apa. Sehingga karena kompetensi amanatnya di nomor 2 itu mampu menghitung operasi hitung penjumlahan, soal evaluasi tujuan pembelajaran fokuskan pada nomor 2. Karena kita mau melihatnya di sini. Kalau ada 1 atau 2 nomor, misalnya ada 10 nomor ya, 1 atau 2 nomor di tujuan pertama dan di tujuan keempat itu tidak apa-apa. Tapi prosentase terbesarnya adalah di poin kedua. Karena kita mau melihat amanat atau kompetensi amanatnya itu tercapai atau tidak. Syukur-syukur mau dibuat di poin kedua semua juga tidak apa-apa. Karena kita memang hanya mau mengukur amanatnya itu tercapai atau tidak. Nah, kan di sini menghitung operasi hitung penjumlahan kita lihat di asesmennya. Saya langsung geser ke asesmen bawah ya. Soalnya ini adalah soalnya ada penjumlahan. Saya minta mereka menyusun cara bersusunnya. Ini LKPD, maaf. Ini menjatuhkan kalau yang asesmen yang ini. Maaf, maaf itu LKPD-nya. Nah, yang ini bentuknya itu pilihan ganda. Yang ini bentuknya itu adalah soal. Tapi di mana mereka nanti dalam proses mengerjakannya ada lembar tersendiri, mereka harus menyusun dalam proses penjumlahan bersusun. Sehingga kembali ke sini tadi, kita sinkronkan. Mampu menghitung operasi hitung penjumlahan bersusun dengan benar. Jadi mereka bisa mengerjakan soal-soal ini, saya minta dengan langkah-langkahnya, artinya walaupun ini pilihan ganda, mereka mengerjakannya harus dibuat bersusun. Yang ini, kalimat seperti ini, mereka buatnya juga bersusun. Sehingga apa yang diharapkan dari tujuan pembelajaran itu benar-benar bisa kita cek apakah tercapai atau tidak. Tuh. Nah, di sini saya tambahkan soal cerita. Memecah soal cerita itu ada di poin yang ke ini, nomor 6 sampai dengan seterusnya ini. Nah, ini saya tambahkan. Itu boleh, tetapi jangan sampai kompetensi amanatnya tidak disampaikan atau tidak tercapai. Di apa namanya? LKPD ini juga cara bersusun. Itu terus nanti dicocokkan dengan hasil kartunya yang mana. Tuh, jadi jangan sampai tadi yang seperti yang disampaikan Pak Wahyu kompetensi atau tujuannya itu keterampilan membaca, tetapi evaluasinya soal, itu kan membaca. Oke, itu terus yang membedakan lebih jauh lagi nanti di RPP, maaf di modul ajar itu ada yang namanya glosarium. Ini yang beda banget. Nah, ini dengan yang lain. Ada namanya glosarium dan daftar pustaka.
Glosarium itu adalah kosakata-kosakata baru yang mungkin nanti peserta didik itu kebingungan, maka kita sudah mengidentifikasi kira-kira apa yang kebingungan, nanti ini bisa disampaikan. Yang dimaksud bilangan itu adalah, nah misalnya seperti itu. Data pustaka itu muncul juga di dalam modul ajar. Kalau di RPP di bawah nggak ada, di bawahnya itu ya sudah selesai setelah lampiran. Nah, nggak ada glosarium. Nah, itu sedikit perbedaan secara struktural apa namanya RPP dan modul ajar seperti itu. Eh, kemudian saya mau membahas terkait dengan, nah, gini, di dalam modul ajar itu tidak ada template pasti dari kementerian yang tuntutannya harus gini, 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 gini. Nggak ada. Atau ini harus dibuat tabel-tabel misalkan. Tidak ada template dari kementerian. Jadi sama sekali tidak ada, kalau template kan kita tinggal ngisi gitu ya. Tidak ada. Cuman nanti ini mungkin di pertemuan selanjutnya ya. Saya stop dulu sebentar. Itu dari kementerian itu nanti hanya disampaikan komponennya. Ini komponennya yang harusnya saya sampaikan insya Allah minggu depan. Nih, hanya ada komponen modul ajar. Jadi modul ajar itu terdiri dari komponen-komponen, komponennya ini. Nah, informasi umum, komponen inti, lampiran. Ada identitas modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Itu informasi umum. Komponen inti, tujuan pembelajaran, asesmen, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, refleksi peserta didik dan pendidik. Lampiran, lembaga kerja peserta didik, pengayaan dan remedial, bahan bacaan peserta didik, glosarium, daftar pustaka. Ini saya hanya mengcopy ya, ini saya crop loh ini. Nah, ini contohnya ini saya gerakkan. Ini kopian dari petunjuk atau pedoman dari kementerian. Jadi kementerian tidak membuatkan bentuk RPP-nya itu seperti apa, sehingga kalau nanti misalkan teman-teman mencari di internet contoh RPP atau maaf, jangan RPP ya, contoh modul ajar gitu ya, itu ada template yang berbeda-beda, itu sangat wajar. Ya, sangat wajar karena dari kementerian itu hanya menyebutkan ini loh komponennya itu memuat tiga komponen besar yaitu informasi umum, komponen inti dan lampiran. Di masing-masing komponen ini ada subkomponennya yang harus ada apa. Nah, ini sudah saya jelas nanti besok akan saya jelaskan gitu kan. Nah, tapi ini yang komponen yang harus benar-benar ada. Pak, gimana kalau tidak ada salah satu subkomponen misalkan daftar pustakanya tidak ada gitu kan di lampirannya. Ya, saya juga tidak bisa menyalahkan gitu kan. Cuman ketika kita istilahnya sudah diberikan rambu-rambu untuk masing-masing komponen modul ajar itu harus ada ini, ya kita sesuaikan dengan rambu-rambu. Punya saya tadi juga sudah coba saya sesuaikan dengan rambu-rambu. Oke, saya coba dua dua slide bisa nggak ya? Misalkan nih ya, saya geser. Nggak bisa digeser lagi. Dari awal, informasi umum, ada identitas modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana prasarana, target peserta didik, gitu kan? Terus model pembelajaran. Nih, komponen inti dari tujuan kegiatan pembelajaran. Terus nanti ada asesmen di bawah nih di sini. Pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, ini ada kegiatan pembelajaran. Asesmennya saya taruh di bawah. Nih. Ini refleksi ya, refleksi peserta didik dan pendidik. Ini asesmen penilaian saya taruh di bawah. Ini asesmen itu di komponen inti. Terus di komponen selanjutnya, nah ini ada kegiatan remedial, gitu kan?
Cuma saya masukkan di atas, tidak saya masukkan di lampiran. Lampiran itu tadi komponen remedial saya masukkan di atas biar tidak bingung. Kemudian lampiran itu ada LKPD, ini ada. Kemudian ada penilaian, oke ini contohnya. Kemudian ada ini bahan bacaan. Kemudian ada glosarium dan daftar pustaka. Nah, ini ini ya kalau misalkan tadi ada pertanyaan, Pak, seandainya ini tidak lengkap bagaimana? Ya, saya juga tidak bisa menyalahkan ya, Mas Mbak, karena dari pemerintah di aturannya komponen yang harus termuat atau yang ada dalam modul ajar itu seperti ini. Nah, di tempat saya tadi semua sub komponen itu ada semua. Cuman tadi yang pengayaan remedial saya masukkan di komponen inti seperti itu kan perbedaannya refleksi peserta didik ya tetap di sini. Cuman ada itu perbedaannya. Saya pindah ke sana supaya nanti masuk di komponen inti lampiran ya cuman LKPD, bahan bacaan, glosarium, data pustaka misalnya seperti itu. Nah, cuman semuanya tetap saya masukkan. Nah, jadi besok ketika tugas akhirnya itu membuat RPP, saya kembalikan, monggo silahkan mau menggunakan template, misalkan teman-teman mencari nanti ada templatenya sedikit berbeda, silahkan digunakan. Kalau misalkan besok saya share contoh dari saya mau digunakan juga nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Tapi harapan saya di sini komponen yang harus termuat ini harapan saya semuanya termuat gitu ya. Karena nanti kan bisa misalkan kita cari di kalau yang PMM yang guru yang punya belajar ID nanti bisa mencari modul ajar di sini di perangkat pembelajar perangkat ajar kemudian kita bisa cari modul ajar nanti di sini itu ada modul ajar mata pelajaran misalkan matematika nih saya pilih mapelnya kemudian tampilkan hasil misalkan nanti dibuka itu bisa berbeda templatenya gitu tapi ya nggak apa-apa nggak jadi masalah karena memang tidak ada eh template template bakunya. Nah, saya alhamdulillah ya ini kalau mau menggunakan template dari saya pun insya Allah eh, tidak salah karena ketika kemarin saya melaksanakan pelatihan mandiri di topik perencanaan pembelajaran ini yang saya sampaikan saya tunjukkan ke teman-teman mana perencanaan ya perencanaan pembelajaran SD kemudian saya masukkan di sini, ini adalah RPP yang saya kembangkan tadi, sama yang saya tampilkan ke teman-teman ini ya, tadi sama. Ini ini sudah ditelaah, sudah lolos telaah, sudah muncul sertifikatnya, sertifikat dari itu tadi, dan alhamdulillahnya itu kemarin saya sempat diajak untuk berkolaborasi. Nah, ini jadi eh, dari kementerian itu langsung menghubungi saya, mengundang menjadi kontributor. Jadi melihat aksi nyata pada pelatihan mandiri perencanaan pembelajaran, mengundang Anda untuk menjadi bagian dalam upaya gotong royong membuat perangkat ajar. Jadi bahan ajar, modul ajar atau modul proyek yang Anda bisa diterbitkan di platform Merdeka Mengajar. Artinya bentuk template yang saya kembangkan tadi dari kementerian itu juga sudah di ACC. Bahkan ketika saya mau bergabung, ini saya ada undangan yang mungkin personal ya. Jadi tidak semuanya personal itu saya bisa mengupload template modul ajar saya dan nanti bisa langsung di apa langsung ditampilkan di platform Merdeka Mengajar yang bisa diakses oleh Bapak Ibu guru apa namanya seluruh Indonesia. Jadi memang tidak ada template khusus dari kementerian gitu ya. Tetapi harapan saya unsur-unsur dari modul ajar komponen tadi tetap harus teman-teman muat semuanya itu. Nah, itu nanti lebih jelasnya terkait dengan komponen modul ajar itu insya Allah di pertemuan besok sambil di pertemuan kelima ya, sambil saya menyampaikan terkait dengan asesmen. Karena tadi sesuai arahan dari Pak Wahyu, nanti di pertemuan keenam itu teman-teman harapannya bisa semuanya, semoga waktunya cukup, itu bisa men apa namanya?
mempresentasikan hasil pengembangan modul ajarnya nanti. Nah, di situ nanti akan kita evaluasi, kita berikan masukan supaya istilahnya masukan-masukan baik dari teman-teman seangkatan ataupun dari saya dan Pak Wahyu itu harapannya untuk mengembangkan supaya eh, ke depannya itu jauh lebih baik. Jadi masukan yang akan diberikan itu adalah masukan yang sifatnya membangun. Itu ya. Jadi sekali lagi modul ajar itu tidak sulit kalau memang kita sudah menganalisis CP benar-benar. Tapi kalau CP yang kemarin itu kita nganalisisnya masih ngasal gitu ya, terus menyusun ATP seperti yang ditanyakan oleh Mbak siapa tadi? Arisa, Helentina kalau nggak salah tadi, itu tidak runtut, bakalan bingung ketika di lapangan. Ketika nyusunnya nggak masalah, Mbak, mau dibulak-balik susah ke sulit, susah ke sulit sama aja ya, sulit ke mudah atau di mudah, sulit, dalam menyusun ATP nggak ada jadi masalah. Yang menjadi masalah nanti ketika kalian menerapkan ATP itu runtutannya itu dalam proses implementasi pembelajaran. Siswa bakalan kebingungan. Nek, kalau siswa sudah bingung, ibaratnya siswanya bingung, gurunya mabuk nanti. Ini saya harus bagaimana mengatasinya gitu. Padahal karena kita tidak step by step. Gitu ya. Itu. Jadi lebih detail terkait komponen RPP, pertemuan selanjutnya akan saya sampaikan, saya detailkan lagi. Kemudian nanti contoh RPP saya, maaf, modul ajar saya, komponen modul ajar saya yang saya tampilkan tadi nanti juga akan saya share. Jadi silakan nanti dalam teman-teman nanti di pertemuan terakhir ada tugas membuat modul ajar. Silakan mau membuat format sendiri boleh, mau menggunakan template dari saya boleh, silakan bebas. Tapi usahakan komponen tadi yang ada tiga kategori besar, informasi umum, inti, dan lampiran tadi, dan sub komponennya usahakan semuanya ada. Gitu ya. Itu saja catatan dari saya. Karena kenapa saya mengizinkan teman-teman mengadopsi template dari saya tadi, karena saya sudah istilahnya mendapatkan apa ya, approval ACC dari kementerian untuk ikut bergabung dalam pengembangan modul ajar menggunakan yang template saya tadi juga sudah tertelaah, tervalidasi dari kementerian. Itu ya. Oke, ini sudah jam 3:04. Pak Wahyu ada di dalam nggak ini? Ya, Ada, Pak. Oh, ada ya. Nih, Pak Wahyu. Ada. Jadi tadi saya sedikit loncat, Pak, karena melihat kondisi waktu. Jadi sekilas-sekilas sudah saya sampaikan terkait asesmen diagnostik yang harusnya di asesmen besok. Jadi perbedaan asesmen kalau di kurikulum sebelumnya kan semua asesmen itu mau di awal atau di akhir untuk mengukur ketercapaian pengetahuannya, jadi pretest post-test. Tapi kalau di kurikulum Merdeka, asesmen awal dan asesmen akhir itu berbeda fungsinya. Asesmen awal itu merupakan asesmen diagnostik, dia bisa berupa kognitif, bisa non-kognitif. Saya contohkan tadi dari perasaan, karena kalau dalam satu kelas itu ada yang senang hari itu dan ada yang sedih pada hari itu, kalau kita tidak mendiagnostik itu, nanti tiba-tiba kita pelajaran tentu yang sedih akan lebih sulit menerima pembelajaran. Nah, asesmen yang di akhir pembelajaran itu fungsinya sama, yaitu mengukur ketercapaian. Terus tadi saya singgung sebentar komponen modul ajar dan template modul ajar. Saya sudah sampaikan template-nya bisa berbeda-beda karena tidak ada pakemnya. Pastinya template dari kementerian seperti apa, kementerian hanya memberikan komponen yang harus ada gitu. Nah, tadi saya contohkan template modul ajar saya yang alhamdulillah kemarin dari kementerian sudah ditelaah dan itu dikurasi, lolos validasi. Bahkan kalau saya mau bergabung untuk berkontribusi membuat modul ajar juga diizinkan tapi belum sempat gitu Pak. Jadi nanti saya kembalikan ke mahasiswa, silahkan mau menggunakan template apa, yang mana boleh, tapi komponen-komponen modul ajarnya jangan sampai ada yang terlewatkan. Itu Pak Wahyu, tapi besok lebih jelasnya di pertemuan kelima ya Pak. Nanti untuk komponen modul ajar saya detailkan diperinci dari masing-masing komponennya.
Gitu aja Pak Wahyu mungkin materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa dan Pak Wahyu yang telah meluangkan waktunya di hari libur. Eh, saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dan semoga apa yang saya sampaikan hari ini mungkin sedikit tidak teratur loncat-loncat saya tapi semoga bisa menambah pemahaman teman-teman semuanya dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Ada kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.